Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Nawawi dari Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang mandi. Adapun mandi menurut bahasa ialah sayalanul ma'i ila syai'i, yakni mengocorkan sebuah air kepada suatu perkara. Jadi apapun bentuknya, ketika saya mengocorkan air pada suatu perkara, itu disebut mandi. Contohnya apabila saya mengalirkan air pada motor, itu pun mandi. Dimana saya menyalurkan air pada hewan atau apapun itu, maka itu disebut mandi menurut bahasa. Adapun menurut istilahnya, ialah sayalanul ma'i ala jami'il badani biniyati, yakni mengocorkan air kepada seluruh badan dengan niat. Adapun yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang 3 diantaranya terjadi pada masing-masing laki-laki dan perempuan, dan 3 diantaranya terjadi kepada perempuan. Apa saja 6 perkara itu? Yang pertama, keluarnya mani. Adapun mani dapat diketahui dari tiga ciri yang ada dalam kitab Fathul Mu'in. Yang pertama, adanya kenikmatan ketika air mani keluar. Dan yang kedua, berbau adonan ketika basah. Dan yang ketiga, berwarna putih ketika kering. Jadi apabila ada seseorang yang mengalami 3 ciri tersebut, maka dia wajib mandi. Apabila tidak, maka dia tidak wajib mandi. Tapi apabila dia ragu apakah itu air mani atau air madi, maka dia dibolehkan untuk memilih. Apabila dia memilih air mani, maka dia diwajibkan mandi. Apabila dia memilih air madi, maka dia wajib membasuh kubulnya dan sunnah wudu. Yang kedua, yaitu masuknya masyafah ke dalam farji. Apa itu hasyafah? Hasyafah adalah helm dari zakarnya lelaki, mau itu semua atau setengahnya saja, mau itu zakarnya sudah terpotong, mau itu zakar milik hewan ataupun zakar milik mayit, tetap diwajibkan untuk mandi. Atau apabila ada seseorang, misalkan saya, sebelum istrinya meninggal setelah 7 hari lamanya, dia sudah tak tahan dan akhirnya dia mencabuli sebuah hewan, maka dia tetap diwajibkan mandi. Dan jika apabila ada seseorang yang mencabuli sebuah mayit, maka mayit itu tidak diwajibkan untuk mengulang mandinya karena telah terputus dari taklif si mayit. Adapun yang mewajibkan mandi yang ketiga, yaitu adalah keluarnya darah haid pada perempuan. Apa itu darah haid? Darah haid menurut Fathul Mu'in adalah damun yakhruju min aqsa rahimil mar'ati bi awqatin makhsusatin, yakni darah yang keluar dari rahim perempuan dengan waktu yang ditentukan. Adapun paling sedikitnya keluarnya darah haid yakni adalah sehari semalam. Apabila keluar dari jam 12, maka berhenti lagi di jam 12. Dan adapun golibnya biasanya yakni adalah 7 hari 7 malam, dan paling banyaknya yakni adalah 15 hari 15 malam. Dan apabila darah haid tersebut keluar sebelum umur 9 tahun, misalkan contoh ada seorang anak yang 16 hari lagi 9 tahun, tapi dia keluar darah duluan sebelum 9 tahun sempurna, maka dia tetap dihukumi darah haid. Adapun ciri yang keempat, yaitu adalah keluarnya darah nifas. Darah nifas tersendiri itu ialah darah haid yang terkumpul di dalam rahim dan keluar setelah rahim tersebut kosong, alias setelah melahirkan. Adapun paling sedikitnya darah nifas yakni adalah setetes, dan adapun golibnya yakni adalah 40 hari dan paling banyaknya 60 hari. Adapun larangan-larangan bagi orang yang haid ini ada 4. Yang pertama, yaitu dilarangnya ia melakukan sesuatu yang dilarang pada orang yang junub. Apa saja? Yang pertama, sholat, membaca Quran, membawa atau mengusap Al-Quran. Dan yang kedua yaitu adalah adapun yang kedua yang dilarang bagi orang haid yakni adalah memainkan sesuatu di antara pusar dan sampai lutut. Tapi menurut pendapat Imam Nawawi tidak diharamkan selagi tidak sampai bersetubuh. Adapun sesuatu yang dilarang bagi orang haid yang ketiga yakni adalah talak, dan yang terakhir yakni adalah
puasa baik itu wajib ataupun sunnah tetap diharamkan untuk orang yang haid. Dan adapun ciri yang kelima yaitu adalah wiladah. Jadi di mana-mana ada perempuan yang wiladah maka dia diwajibkan mandi. Mau itu kering atau basah tetap diwajibkan mandi. Walaupun apabila ada seorang ibu yang melahirkan sebuah darah kimpal alias belum jadi seperti bayi, maka dia tetap diwajibkan untuk mandi. Dan apabila ada seorang ibu melahirkan sebuah daging kimpal, dia tetap diwajibkan untuk mandi. Ataupun dia keguguran, maka dia tetap diwajibkan untuk mandi. Dan apabila sang ibu itu wafat ketika melahirkan, walaupun itu mati syahid, tetap dia dimandikan seperti orang yang tidak mati syahid. Adapun fardu-fardu mandi itu ada 2. Yang pertama membaca niat. Adapun lafaz niatnya ini adalah nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari anjami'il badani fardol lillahi ta'ala. Adapun niat ini dibaca ketika awal pembasuhan badan yang pertama. Dan adapun fardu yang kedua ini adalah meratakan air pada seluruh badan. Dan cukup hukumnya apabila kita telah memiliki sangkaan walaupun sangkaan tersebut hanya 75% atau lebih. Dan adapun yang disunahkan mandi itu ada 6. Yang pertama membaca basmalah ketika awal pembasuhan. Dan yang kedua yakni menghilangkan najis atau kotoran yang terlihat jelas di dalam badan. Dan yang ketiga kemudian istinsyak alias memasukkan air ke dalam hidung. Dan sebelum istinsyak disunahkan untuk berkumur-kumur lalu berwudu. Mau dia berwudu di awal mandi atau di pertengahan mandi atau di akhir mandi itu terserah. Tapi yang lebih diunggulkan yang ini adalah ketika di awal mandi. Dan apabila ada seseorang yang mandi di hari Jumat, memiliki junub di hari Jumat, dan dia membarengi niat mandi junub dengan niat sunnah Jumat, maka dia akan mendapat kedua ganjarannya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.